Shalom semuanya, kembali lagi kita dalam pembahasan Torah mingguan Emor, Imamat 21 ayat 1 sampai pasal 24 dan ayatnya yang ke-23. Sumber Chabad.com. Tuhan berfirman kepada Mose, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Jadi Tuhan berkata kepada Mose, seorang Kohen tidak akan mencemari dirinya melalui kontak dengan orang mati dari bangsanya, kecuali kerabat terdekatnya, ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, atau saudara laki-lakinya, atau untuk saudara perempuannya yang masih perawan, yang belum menikah dengan seorang pria, baginya dia harus mencemari dirinya sendiri. Tapi Kohen Gadol, yang lebih besar dari saudara-saudaranya, tidak boleh melakukan kontak dengan orang mati, bahkan untuk ayah atau ibunya. Dia tidak boleh mencemari dirinya sendiri. Seorang Bildad pernah bertanya kepada Rabbi Afahu, Tuhanmu adalah Kohen, jadi dalam apa ia membenamkan dirinya setelah ia menguburkan Musa? Jawab Rabbi Afahu, dia terbenam dalam api. Talmud Sanhedrin 39a. Tuhan adalah esensi kehidupan dan definisi tertinggi dari hidup adalah kontak dengan yang ilahi. Karena itu, orang bijak kita telah menyatakan bahwa orang benar bahkan setelah kematian fisik mereka, sebenarnya mereka masih hidup. Sedangkan orang jahat sudah mati bahkan saat mereka masih hidup. Kematian dengan demikian merupakan penyimpangan tidak wajar bagi dunia yang secara intrinsik menyatu dengan penciptanya. Sungguh, kematian menjadi bagian dari realitas kita hanya setelah manusia menjauhkan dirinya dari Tuhan dengan pelanggarannya terhadap kehendak ilahi. Dengan cara yang sama, pemusnahan kejahatan dan pemulihan harmoni yang sempurna antara Tuhan dan ciptaannya di era Mosiah akan membawa lenyapnya kematian dari pengalaman kita. Hingga hari itu, kontak dengan orang mati, yaitu menangani jenazah, mengunjungi kuburan, dan lain-lain, menjadikan seorang tameh atau najis secara kritis, sampai ia menjalani proses pemurnian yang mencakup pencelupan dalam mikvah. Seorang Kohen atau imam, salah satu keturunan Aaron yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani dia di Bait Suci, dilarang untuk menjadi tameh sejak awal, kecuali untuk mengumurkan kerabat dekat, sebagaimana dirinci dalam ayat-ayat yang kita kutip di atas tadi. Kohen Gadol atau imam besar yang diperintahkan untuk menjaga standar kemurnian ritual yang lebih tinggi tidak boleh mencemari dirinya sendiri, bahkan untuk kerabat terdekatnya. Orang bijak kita memberitahu kita bahwa hukum Taurat halakha lebih dari sekedar pola perilaku yang ditetapkan Tuhan untuk kehidupan di bumi. Itu juga menggambarkan pola perilaku Tuhan sendiri, cara yang dia pilih untuk berhubungan dengan ciptaannya. Ketika kita mengatur hidup kita menurut petunjuk Taurat, kita tidak hanya memenuhi kehendak Tuhan, kita juga meniru perilakunya, menerjemahkan hubungan ilahi dengan ciptaan ke dalam istilah manusia atau fisik. Dalam kata-kata Mitras, perilaku Tuhan tidak seperti cara daging dan darah. Cara daging dan darah adalah bahwa dia memerintahkan orang lain untuk melakukan, tapi tidak melakukannya sendiri. Ya, Tuhan bagaimanapun apa yang dia atau dirinya sendiri melakukannya, itulah yang dia perintahkan agar dilakukan dan dipatuhi Israel. Oleh karena itu, akan mengikuti bahwa Tuhan yang menganggap dirinya sendiri status halakhic dari Kohen dilarang oleh hukum Taurat untuk mencemari dirinya melalui kontak dengan ketidakmurnian kefanaan. Lihat di Talmud Sanhedrin 39a. Namun Taurat juga memberitahu kita bahwa Tuhan sendiri menguburkan Mose, dan Talmud membahas bagaimana dia kemudian menyunjukkan dirinya dalam genangan api. Orang bijak kami menjelaskan orang Israel adalah anak Tuhan. Jadi Mose adalah salah satu dari kerabat terdekat Tuhan yang untuknya Kohen diizinkan, memang diwajibkan untuk menjadi tameh. Dalam nada yang sama, Nabi Yesaya menggambarkan keturunan Tuhan ke dalam kotoran galut atau buangan untuk menebus umatnya. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapa pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik darah bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Yesaya 3 ayat 1-3.
Bagaimanapun, dengan hukum yang melarang Kohen mencemari dirinya sendiri, Zohar menjelaskan Israel adalah saudara perempuan dari Tuhan yang belum menikahi seorang pria, yang telah menolak semua Tuhan dan pengaruh asing yang telah dia alami selama pengasingannya. Bagi Israel, Tuhan telah mencemari dirinya sendiri, memasuki kamar mayat Galut dan mengangkatnya dari debu. Tapi satu hal yang belum terselesaikan, Tuhan pasti bukanlah Kohen biasa, melainkan Kohen Gadol, yang kesuciannya lebih besar sehingga melarang segala bentuk kenajisan, bahkan demi kerabat terdekatnya. Bagaimana kemudian dapatkah Tuhan mencemari dirinya sendiri, bahkan untuk anak-anaknya atau saudara perempuannya? Hal ini tidak akan kita bahas di sini. Dalam parasa ini juga Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan hari-hari besar, termasuk Sabat, Pesach, Shavuot, Yom Kippur, Rosh Hashanah, dan juga Sukkot. Puncak parasat Emor bisa dibilang adalah parasat Hak Moadim, sebuah diskusi tentang semua liburan yang terjadi sepanjang tahun Yahudi. Apa yang kita pelajari tentang bagian Taurat ini? Setelah menyebutkan Sabat secara singkat, kita membaca tentang Pesach dan mitzvah makan matzah, tentang sesajen Omer Barley yang dibawa pada hari kedua Pesach, tentang penantian 50 hari Minggu Raya Shavuot dan yang menyertanya, persembahan tentang tidak memanen sudut ladangmu dan meninggalkannya untuk orang miskin, hukum yang diulang dari parasa sebelumnya, parasa Kerosip, tentang meniup shofar di Rosh Hashanah, tentang menyiksa diri sendiri atau berpuasa dan mencapai penebusan atas Yom Kippur, dan tentang bersukacita di hadapan Tuhan pada festival Sukkot, melambaikan tanaman lulaf dan berdiam di pondok-pondok. Imamat 23 ayat 2 katakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Perayaan tersebut adalah panggilan kesucian atau Mikrai Kodesh, dalam arti bahwa masing-masing merupakan penanda waktu di mana kita diberdayakan untuk memunculkan kesucian tertentu atau kualitas spiritual yang tertanam di dalamnya. Pada Pesak pertama misalnya, Tuhan memberi kita hadiah kebebasan. Pada Shavuot pertama, Dia memberikan kita Taurat. Di Rosh Hashanah, Tuhan menjadi Raja alam semesta. Di Yom Kippur kami menerima hadiah tesufa dan seterusnya. Tapi kebebasan, kebijaksanaan, kekaguman, kegembiraan, kedamaian, dan karunia ilahi lainnya yang diberikan dalam perjalanan sejarah kita adalah kebutuhan jiwa yang konstan. Mereka adalah nutrisi spiritual yang menopangnya dalam perjalanan melalui kehidupan. Tuhan menanamkan kualitas-kualitas ini di dalam substansi waktu dan menetapkan waktu yang ditentukan di mana mereka dapat diakses setiap tahun ketika kita sampai pada titik waktu di mana kualitas spiritual tertentu telah tertanam. Kita diberikan kemampuan untuk mengaksesnya sekali lagi. Mitzvot khusus dari setiap festival adalah alat yang kita gunakan untuk memunculkan kekudusan. Pada hari itu, makan matzah, pada Paskah atau Pesak menggali karunia kebebasan. Membunyikan shofar pada Rosh Hashanah memunculkan kualitas kekagumannya, dan seterusnya dengan semua waktu yang ditentukan Tuhan. Di Hasidik Mesir, seorang raja sedang melakukan perjalanan melalui gurun, dan putranya atau putra mahkota haus akan air. Tapi alih-alih mengirim seorang penunggang kuda untuk mengambil air dari kota terdekat, raja memerintahkan sebuah sumur untuk digali tepat di tempat itu dan menandainya dengan sebuah penunjuk arah. Saat ini, raja menjelaskan kepada putranya, kami memiliki sarana untuk mendapatkan air jauh lebih mudah dan cepat. Tapi mungkin suatu hari bertahun-tahun ke depan, engkau akan kembali melakukan perjalanan dengan cara yang sama ini. Mungkin engkau akan sendirian, tanpa kekuatan dan hak istimewa yang engkau nikmati sekarang. Maka sumur yang kami gali hari ini akan ada di sini untuk memuaskan dahagamu. Bahkan jika pasir waktu telah mengisinya, engkau akan dapat membukanya kembali jika engkau ingat tempat itu dan mengikuti rambu-rambu yang telah kami tetapkan. Sumur yang raja perintahkan untuk digali, yang sudah tertutup oleh pasir waktu yang berlangsung berabad-abad, inilah yang sekarang sedang kita gali kembali. Sumur itulah Torah Hasem, dan rambu-rambunya adalah mitzvot dan halakanya. Di dalam Torah kita dapati satu sumur, yaitu hari Sabat, dan 7 sumur, yaitu hari raya. Selama 6 hari kita bekerja, pada hari Sabat kita datang untuk menguruskannya, dan kita dikuduskan oleh perintah-perintah Hasem. Kemudian kita merayakan Pesach agar kita meminum dan memiliki energi
untuk bebas dari keinginan dan keterikatan kita atas dunia ini. Kita melanjutkan dengan membersihkan sesama kita selama 49 hari dengan menghitung Omer, agar pada hari ke-50 saat Torah turun di hari Shavuot, jiwa Tuhan sama kita sudah bersih dan hati kita siap untuk menyimpannya. Seperti ada tertulis, aku akan menaruh Torahku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 33. Tentu saja ketika kita menerima Torah di Shavuot, kita akan belajar dan melakukan mitzvot. Tentu saja sebagai manusia kita terkadang lalai, berbuat salah dan melanggar. Untuk itu kita datang lagi seumur Rosh Hashanah untuk bertemu dengan Raja Alam Semesta. Lewat tangisan dalam bunyi shofar, kita menyesal dan bertobat agar nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kemudian kita berpuasa dan tesufah, yaitu untuk kembali ke esensi dari jiwa kita yang sebenarnya di Yom Kippur, sehingga nama kita pun dimeteraikan di kitab kehidupan, dan pada akhirnya kita bersuka cita di hari raya Sukkot. Inilah yang Tuhan lakukan untuk kita dengan mendirikan festival pada titik-titik waktu ketika Dia awalnya memberi kita hadiah kebebasan pada Pesak, sukacita pada Sukkot, dan sebagainya. Mari, Yahskel. Imamat 23-24 katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunak, yakni hari pertemuan kudus. Di Rosh Hashanah akan tertulis nama-nama kita, dan di Yom Kippur semuanya itu akan disegel. Berapa banyak yang akan meninggal dan berapa banyak yang akan lahir. Siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Siapa yang sudah tiba masanya dan siapa yang sebelum waktunya. Siapa yang dengan air dan siapa dengan api. Siapa dengan pedang dan siapa dengan binatang. Siapa karena lapar dan siapa karena haus. Siapa oleh gempa bumi dan siapa oleh wabah. Siapa yang akan berserat dan siapa yang akan mengembara. Siapa yang akan dimiskinkan dan siapa yang akan diperkaya. Siapa yang akan jatuh dan siapa yang akan bangkit. Pada malam Rosh Hashanah semua hal kembali ke keadaan primordial mereka. Kehendak batin naik dan ditarik kembali ke dalam esensi ilahi. Dunia berada dalam kondisi tidur dan hanya ditopang oleh kehendak luar. Layanan manusia di Rosh Hashanah adalah untuk membangun kembali atribut kedaulatan ilahi dan membangkitkan kembali keinginan ilahi. Aku akan memerintah dengan membunyikan shofar. Shalom semuanya. Toda Rabba.